Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitra Marcella di mata kuliah Praktikum BK Pribadi Sosial. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas strategi layanan responsif, yaitu layanan konseling individual dan konseling kelompok. Seperti yang kita ketahui, banyak pendekatan di dalam konseling individu dan konseling kelompok yang bisa digunakan. Kesempatan kali ini kita akan membahas satu teori untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini gitu. Jadi pendekatan yang digunakan itu adalah CTRT. CTRT itu adalah singkatan dari Choice Theory Reality Therapy, merupakan teori perilaku yang menghubungkan pada realitas saat ini. Suatu kalimat yang bisa mendeskripsikan pendekatan ini adalah tiap manusia memiliki masalah masing-masing, baik itu masalah dengan diri sendiri maupun orang lain, karena manusia itu bersifat dinamis dan penuh interaksi dengan orang lain. Manusia yang dikatakan berhasil dan baik itu adalah mereka-mereka yang mampu keluar dari permasalahannya, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan dan berdamai dengan realitas yang ada, karena pada dasarnya manusia itu mempunyai potensi untuk bisa bahagia, memiliki keputusan, dan menentukan kesejahteraan hidupnya. Untuk lebih lanjut tentang teori CTRT, kita akan membahas sebagai berikut. CTRT, Choice Theory Reality Therapy. Terapi realitas adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Terapis berfungsi sebagai guru dan model serta mengkonfrontasi klien dengan cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Teori ini dikemukakan oleh William Glasser. William Glasser lahir pada 11 Mei 1925 di Cleveland, Ohio, USA, dan wafat di Los Angeles pada 23 Agustus 2013. William mengenyam pendidikan di Case Western Reserve University pada tahun 1945, mendapatkan gelar BS di bidang teknik kimia, kemudian pada tahun 1949 mendapatkan gelar di bidang masternya yaitu MA bidang psikologi klinis, kemudian pada tahun 1953 mendapatkan gelar doktoralnya bergelar MD di bidang psikiatri. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk yang penuh dengan masalah. Tiada seorang pun hidup di dunia ini tanpa suatu masalah, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Manusia yang baik adalah mereka yang mampu keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan realitas yang ada dan memiliki identitas adalah yang dapat berkembang dengan baik dan sehat. Awal mula teori realitas. Pada tahun 1956, Glasser menjadi konsultan psikiatri pada lembaga negara yang menangani kasus kenakalan pada remaja perempuan. Melalui terapi realitas, Glasser pada tahun 1965 menunjukkan bahwa keramahan dan tanggung jawab yang menjadi fokusnya sangat bermanfaat terhadap remaja perempuan tersebut. Glasser menggunakan terapi kelompok dan individu. Ia mengembangkan program yang spesifik untuk perempuan pengguna narkoba di sekolah perempuan Ventura. Karena kesuksesan Glasser di sekolah perempuan Ventura, bukunya yang berjudul School Without Failure pada tahun 1969 berdampak pada administrasi sekolah dan pelatihan para guru, tak hanya di Amerika, namun juga negara lain.
Selanjutnya, Glaser juga menerbitkan beberapa buku yang menyasar sistem pendidikan. Buku-buku tersebut mulai memperkenalkan teori pilihan. Pada tahun 1977, Glaser diperkenalkan pemikiran-pemikiran dari William Power melalui bukunya Behavior: The Control of Perception pada tahun 1973. Glaser pun menerapkan pemikiran Power untuk menolong orang menentukan pilihan agar dapat mengendalikan kehidupan mereka. Kemudian, Glaser membuat beberapa buku yang dipengaruhi oleh pemikiran dari William Power. Pada tahun 1988, melalui bukunya Choice Theory: A New Psychology of Personal Freedom, Glaser mengubah fokusnya dari teori kontrol menjadi teori pilihan. Hal ini dilakukan karena banyak yang salah paham bahwa kontrol diartikan sebagai seseorang harus mengontrol orang lain. Hal ini jelas bertentangan dengan pemikiran Glaser yang menekankan pada kontrol diri yang dapat meningkatkan kemampuan untuk bertanggung jawab dalam setiap pilihan hidup individu. Apa sih terapi realitas itu? Teori pilihan. Teori pilihan atau choice theory merupakan teori yang menjelaskan bagaimana memilih cara untuk bertingkah laku yang dapat memperbaiki hubungan. Teori ini menekankan pada tingkah laku individu berdasarkan dari dalam diri individu itu sendiri. Terapi realita adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Terapi ini, konseli membantu konseli menuju keberhasilan dalam semua aspek pada dunia nyata. Terapi ini memiliki dua fungsi, membantu konseli menerima dunia nyata dan memenuhi kebutuhannya di dunia nyata, sehingga nantinya konseli tidak memiliki kecenderungan untuk mengingkari realitas yang ada. Glaser pada tahun 1990. Kebutuhan dasar manusia. Ada dua hal yang menjadi kebutuhan dasar psikologis manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Serta yang kedua, kebutuhan untuk merasa bahwa kita berharga bagi diri kita dan orang lain. Berdasarkan William Glaser, ada 5 kebutuhan dasar psikologis manusia. Pertama, kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Kemudian, kebutuhan kekuasaan. Kemudian, kebutuhan kebebasan memilih dan berkemampuan untuk berkreasi. Kemudian, kebutuhan kegembiraan. Dan terakhir, kebutuhan keberlangsungan hidup. Tanggung jawab didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi jangan sampai mengganggu kemampuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Individu yang tidak belajar atau telah kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara bertanggung jawab digambarkan sebagai berperilaku yang tidak bertanggung jawab. Keterlibatan. Tahap paling penting dan paling sulit dari terapi adalah di awal, di mana jauh sebelum datang ke terapis, pasien mengalami kegagalan untuk mempertahankan keterlibatan. Bila tidak ada keterlibatan antara terapis dan klien, maka terapi tidak dapat berlangsung. Jadi menurut Glaser, keterlibatan merupakan kunci keberhasilan terapi. Konsep dasar CTRT, Choice Theory Reality Therapy. Teori ini memandang manusia sebagai individu yang termotivasi oleh 5 kekuatan internal. 5 kekuatan internal ini adalah 5 kebutuhan dasar menurut Glaser, yaitu belonging, power, fun, dan freedom, serta kebutuhan fisik untuk bertahan hidup. Jika 5 hal tersebut terpenuhi, maka akan menghasilkan a sense of control yang merujuk pada teori seperti self-actualization, self-fulfillment, atau menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya. Glaser dan Wu Bolding pada tahun 1985. Inti pemikiran dari CTRT yaitu bertindak atau mengerjakan reality terapi, yaitu berusaha untuk memberi wewenang kepada orang-orang dengan menekankan pada kekuatan mengerjakan sesuatu di bawah kontrol mereka sendiri. Mengerjakan adalah inti pokok dari reality terapi.
Perilaku ini sangat sulit untuk memilih dan mengubah emosi kita secara langsung. Lebih mudah mengubah pemikiran kita untuk mengambil keputusan. Sebagai contoh, kita tidak akan lama berpikir saat kita sendiri sebagai korban atau memutuskan kita akan berpikir fokus pada apa yang akan kita kerjakan dibanding apa yang kita pikirkan yang semestinya dikerjakan oleh semua orang. Terapis realitas pendekatan perubahan dengan apa yang kita kerjakan sebagai kunci perubahan bagaimana kita merasa dan bagaimana kita akan bekerja untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pengaturan-pengaturan adalah kunci pokok dalam reality terapi. Manusia makhluk yang membutuhkan pengaturan untuk memenuhi apa yang mereka inginkan. Seseorang mencari pengaturan melalui jabatan dan uang serta keinginan yang lain untuk mengatur kondisi fisiknya. Glasser pada tahun 1981. Karakteristik reality terapi. Terapi realitas tidak berfokus pada hal-hal yang tidak efektif dalam tata perilaku manusia, seperti keluhan yang panjang, menyalahkan, dan mengkritisi. Berikut karakteristik terapi realitas. Yang pertama, penekanan pada pilihan dan tanggung jawab. Jika kita memilih sesuatu untuk kita kerjakan, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Bukan artinya kita harus menyalahkan atau menghukum, kecuali kita melanggar hukum. Ini artinya terapis jangan sampai kehilangan pandangan terhadap kenyataan, bahwa klien bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, menolak transferensi. Glasser berpendapat, transferensi merupakan cara bagi terapis dan klien menghindari untuk menjadi diri mereka sendiri dan merasa memiliki terhadap apa yang mereka kerjakan saat ini adalah benar. Terapis menempuh cara beradanya yang sejati bahwa mereka menjadi diri sendiri, tidak memainkan peran sebagai ayah, ibu, atau siapapun bagi klien. Yang ketiga, menjaga terapi untuk saat ini. Pendapat Glasser, apapun kesalahan yang kita buat di masa lalu tidak berhubungan untuk saat ini, karena masa lalu itu telah, tetap, dan tidak bisa diubah. Kita hanya dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini. Terapis realita tidak sepenuhnya menolak masa lalu. Yang keempat, menghindari fokus pada gejala. Glasser berpendapat, orang-orang yang memiliki gejala, mereka hanya akan bebas dari gejala tersebut bila mereka menemukan kebahagiaan. Apakah orang-orang yang tertekan dan menderita, mereka cenderung berpikir, apakah mereka merasakan kebahagiaan? Mereka segan menerima kenyataan atas penderitaan dan ini haknya atas keseluruhan perilaku yang dipilih. Mendapatkan dua kisaran rintangan di atas pada terapi dan fokus masalah saat ini dapat memperpendek proses sebagian besar terapi. Yang kelima, tantangan gambaran sakit mental tradisional. Choice Theory menolak pikiran tradisional bahwa orang dengan problem gejala fisik dan psikologis dikatakan sakit mental. Glasser melukiskan gambaran psikiater sebagai seorang yang mendiagnosa individu secara luas dengan sakit mental, dan psikiater berusaha meyakinkan pasien bahwa patologi dari otak merupakan penyebab masalah mereka. Kemudian psikiater mengobati pasien-pasien tersebut dengan memberi resep obat-obat psikiatri. Glasser mengkritik psikiatri tradisional yang cenderung mengecilkan arti terhadap psikoterapi dan gagasan tentang sesuatu di mana pasien dengan gejala dapat melakukan untuk mereka sendiri agar gejala-gejala tersebut berkurang dan menjadi tidak aktif. Proses terapi realitas. Keterlibatan untuk membangun hubungan dengan konseli diyakini menjadi faktor yang paling penting dalam semua jenis terapi. Tanpa hubungan ini, langkah-langkah lainnya tidak akan efektif. Hal ini juga dikenal sebagai pengembangan hubungan yang baik dengan konseli. Glasser pada tahun 1981. WDEP Model,
Model ini merupakan model yang menggunakan sistem akronim yang bertujuan agar mudah diingat oleh terapis dalam memahami dan mengingat choice theory. Ingin menjelajahi keinginan, kebutuhan, dan persepsi. Makna ingin di sini adalah merujuk pada rasa ingin tahu. Salah satu contoh kalimat dalam model ini adalah apa yang kamu inginkan adalah pertanyaan utama terapis realitas yang meminta kepada klien. Terapis membantu klien untuk memeriksa quality work dan bagaimana perilaku mereka ditujukan untuk pindah ke persepsi mereka tentang dunia luar yang lebih terbuka kepada keinginan batin mereka. Petunjuk, arah, dan melakukan reality terapi. Apa yang kamu lakukan sekarang? Apa yang kamu lakukan selama seminggu yang lalu? Apa yang akan ingin kamu lakukan secara berbeda dengan minggu lalu? Apa berhenti dari melakukan apa yang Anda katakan ingin lakukan? Bahkan, jika sebagian besar masalah berakar di masa lalu hanya dibahas jika membantu untuk merencanakan hari esok yang lebih baik. Evaluasi. Inti dari terapi realitas, sebagaimana telah kita lihat, adalah meminta klien untuk membuat evaluasi berikut. Apakah perilaku Anda sekarang memiliki kesempatan yang layak untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan sekarang, dan itu akan membawa Anda ke tujuan yang ingin Anda pergi? Proses evaluasi dianggap penting bagi keberhasilan terapi. Perencanaan dan komitmen. Pertama, apakah klien telah mengidentifikasi apa yang dia ingin ubah? Di sini ada kebutuhan untuk mengembangkan rencana dari beberapa macam aksi. Jika rencana tidak berjalan, maka dapat digantikan dengan yang lainnya. Kekakuan adalah dilarang di reality terapi. Fleksibilitas adalah suatu kebajikan yang diperlukan. Workboarding menggunakan SAMIC3, singkatan untuk menjelaskan karakteristik rencana yang baik. Simple, sederhana, attainable, dapat dicapai, measurable, terukur, involving, melibatkan klien, controlled, dikendalikan oleh perencana, committed, komitmen untuk melakukan, continuously practice, terus dipraktikkan. Keterbatasan realitas terapi. Keterbatasan utama mengenai terapi realitas adalah menguraikan secara eksklusif masalah individu saat ini dan sedang dialami. Tidak ingin membuka trauma sebelumnya atau mimpi yang berulang, realitas terapi hanya bisa diterapkan saat ini, sekarang, dan melangkah dengan cara yang terbaik. Dengan mengingat pentingnya mengambil tanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan menyadari satu-satunya orang yang dapat mengontrol adalah diri sendiri. Sekian materi penjelasan tentang pendekatan CTRT hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi landasan, menjadi acuan, dan menginspirasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.